Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh Solehah. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran tematik muatan matematika dengan Ibu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ajak kalian semua untuk mempersiapkan terlebih dahulu modul Aku Siapnya yang 3A ya. Yang ini. Lalu buku Kemendikbud yang ini kalau misalkan Ananda semua punya di rumah. Juga silahkan persiapkan buku tulisnya serta alat tulis seperti pensil dan penghapus. Nah, jika sudah semuanya dipersiapkan, mari sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Silahkan Ananda simak video pembelajaran hari ini dengan tenang, dengan rileks, tapi tidak lupa duduknya harus tegap. Baik, hari ini kita masuk ke tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia dalam muatan pelajaran matematika. Nah, kemarin kalian sudah belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia bersama Bu Risa, yaitu tentang dongeng. Hari ini kita belajar matematika. Yang pertama itu kita akan belajar tentang pengertian sifat komutatif pada penjumlahan. Lalu yang kedua, contoh sifat komutatif pada penjumlahan biasa. Dan yang ketiga yaitu contoh sifat komutatif pada soal cerita penjumlahan. Baik, kita langsung mulai saja. Yang pertama yaitu pengertian sifat komutatif pada penjumlahan. Waktu di tema 1, Ibu sudah jelaskan bahwa sifat komutatif ini berlaku untuk perkalian. Nah, di tema sekarang, subtema ini, kita akan belajar bahwa sifat komutatif juga berlaku untuk penjumlahan. Yang pertama, Ibu ingatkan kembali bahwa sifat komutatif ini disebut juga dengan sifat pertukaran. Karena kenapa? Nah, sifat komutatif pada penjumlahan menyatakan bahwa hasil penjumlahan dua bilangan cacah akan sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Contohnya, nah, 120 ditambah 930 akan sama dengan 930 ditambah 120. Karena tadi dia mempunyai sifat pertukaran atau ketika dibalikan akan sama hasilnya. Nah, 120 ini yang asalnya di kiri kita ubah ke kanan. Ya, yang kanan kita ubah ke kiri. Kita buktikan 120 ditambah 930, 0 tambah 0 hasilnya 0. 2 tambah 3 hasilnya 5 dan 1 tambah 9 hasilnya 10. Jangan lupa memakai titik karena ini adalah ribuan. Kita buktikan yang sebelah kanan. 930 ditambah 120, 0 tambah 0, 0, 3 tambah 2, 5, 9 tambah 1, 10. Ya, jadi jangan lupa juga pakai titik karena ini juga ribuan. Maka betul kan, 120 ditambah 930 hasilnya akan sama dengan 930 ditambah 120 yaitu 1050. Fungsinya apa sih ditukar? Nah, penggunaan sifat operasi komutatif ini dapat membantu mempermudah menyelesaikan soal. Contohnya ya, kalau misalkan dari 1 ditambah 9 ini kan 1, kita siapin tangan 9. Terus kita ngitung gitu ya. Tapi kalau misalkan dari 9 tinggal ditambah 1, oh jadi 10 langsung ya. Jadi itu lebih mempermudah. Maka kalian dapat melihat di halaman 62 modul kalian, modul Aku Siap yang 3A, halaman 62, bentuk penjumlahan komutatif ini dapat ditulis A tambah B akan sama
dengan B ditambah A. Itu adalah sifat komutatif pada penjumlahan. Lalu, yang kedua, contoh sifat komutatif pada penjumlahan biasa. Yang pertama nih, Ibu mempunyai contoh 35 ditambah 15 sama dengan, kita balikan. Berarti berapa dibalikannya? 15 ditambah 35. Kita buktikan, betul nggak sih hasilnya sama? Betul ya. Yang ini 35 tambah 15 hasilnya 50. Dan ini 15 tambah 35 hasilnya 50. Lalu contoh yang kedua. Di sini ada 200 ditambah 350. Ini Ibu tidak akan mencontohkan lagi bagaimana cara menghitungnya ya, karena kalian sudah belajar atau diingatkan kembali di tema 1 kemarin. Jadi langsung saja 200 ditambah 350 hasilnya 550. Dan 350 ditambah 200 hasilnya sama, yaitu 550. Jadi 200 ditambah, di sini berapa? Ini ya, 350 sama dengan 350 ditambah 200. Itu untuk contoh yang kedua. Contoh yang ketiga yaitu 470 ditambah 510 hasilnya 980. Yang bawah nih, 510 ditambah 470 hasilnya 980. Jadi, 470 ditambah 510 sama dengan 510 ditambah 470. Ini adalah sifat pertukarannya. Ini untuk sifat komutatif pada penjumlahan biasa. Kalau misalkan contoh sifat komutatif pada penjumlahan soal cerita. Nah, di sini kalian bisa lihat di buku modul Aku Siapnya halaman 63. Ibu bacakan ya soalnya ya. Kebun manggis Paman Dayu hari ini panen. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis. Karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Nah, seperti biasa, penyelesaian soal cerita harus kita tuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan lalu dijawab. Yang diketahui itu yang pertama, Dayu dan Siti membantu Paman Dayu memanen buah manggis. Diketahui yang kedua, karung Dayu berisi 540 buah manggis. Sedangkan diketahui yang ketiga yaitu karung Siti berisi 590 buah manggis. Nah, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah berapa jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti. Baru kita jawab nih, udah tahu apa yang diketahui dan udah tahu juga apa yang ditanyakan, kita jawab. Jawabnya kita tulis penjumlahan karung Dayu dan karung Siti. 540 ditambah 590 ketika dihitung akan menghasilkan 1130. Ya. Terus kita buktikan nih. Kita tukar sifat komutatif. Betul nggak sih hasilnya segitu? 590 ditambah 540 hasilnya sama juga, yaitu 1130. Maka 590 ditambah 540 sama dengan 540 ditambah 590, yaitu dengan ditukar. Ya, ada tanda sama dengan, berarti ini mengatakan bahwa yang kiri sama dengan yang kanan. Boleh nggak Bu sampai sini? Boleh. Atau boleh nggak Bu sampai sini? Kita buktikan bahwa yang ini itu hasilnya 1130. Boleh. Ya. Jangan lupa pakai jadi jumlah manggis Siti dan Dayu adalah 1130 buah manggis. Nah, pembelajaran hari ini dicukupkan sampai sini, namun Ibu juga nih mau ngasih tugas nih.
Tugasnya itu ada di paket 1, latihan penilaian harian 1. Ada di buku modul 3A halaman 68. Ya, di situ ada matematika nomor 15 sampai nomor 21. Silahkan Ananda kerjakan dengan mandiri dan teliti. Nah, itu adalah video pembelajaran hari ini. Silahkan Ananda kerjakan juga tugasnya yang telah Ibu berikan tadi di video pembelajaran. Jika ada yang belum dipahami, silahkan Ananda tanyakan kepada wali kelas masing-masing melalui WhatsApp pribadi. Nah, jika sudah mengerti dan dipahami, silahkan kerjakan tugasnya. Nanti tugasnya jangan lupa difotokan dan dikirimkan melalui aplikasi Edmodo sampai pukul 8 malam. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.